Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Saya Ibu harap kalian betah di SMA Batik Surakarta ini ya. Oke, minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester di dalam mata pelajaran BPKN ini. Salah satunya kita kan kemarin sudah masuk di bab pertama ya, mengenai apa saja subbab yang akan kita pelajari. Nah, kali ini kita akan benar-benar masuk di bab pertama. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, langsung saja. Kemarin kan Ibu sudah memberikan kalian tugas mengenai Ibu suruh untuk browsing mengenai apa sih yang digunakan Indonesia mengenai kekuasaannya, apakah menggunakan pembagian kekuasaan atau menggunakan pemisahan kekuasaan. Nah, kita akan masuk di materi yang pertama ini, yaitu sistem pembagian kekuasaan. Jadi pertama kali akan kita bahas di bab ini adalah pembagian kekuasaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai kekuasaan, apa sih kekuasaan itu dan mengapa negara itu membutuhkan kekuasaan. Kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin, di awal kemarin. Jadi negara itu sangat membutuhkan yang namanya kekuasaan. Karena apa? Karena itu digunakan untuk mengatur suatu negara agar menjadi negara yang adil, makmur, seperti itu. Nah, sistem pembagian kekuasaan itu ada dua teori besar. Yang pertama yaitu John Locke dan yang kedua itu Montesquieu. Yang pertama yaitu yang muncul awal kali adalah pendapat dari John Locke. Dia mengemukakan tiga pendapat, yaitu pembagian kekuasaan itu ada tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Nah, legislatif itu apa sih? Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lalu kekuasaan eksekutif itu adalah yang menjalankan undang-undang. Lalu kekuasaan federatif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Seperti itu. Nah, setelah adanya teori dari John Locke ini, lalu beberapa tahun kemudian ada ahli lain yang mengemukakan mengenai pembagian kekuasaan, yaitu Montesquieu. Montesquieu ini tentu terinspirasi dengan pendapatnya John Locke ya. Kita lihat ada sama-sama tiga kekuasaan, tiga pembagian kekuasaan. Satu, dua ini kan sama dengan teorinya John Locke. Yang membedakan adalah yang ketiga. Kalau John Locke itu John Locke itu adalah kekuasaan federatif, tetapi di Montesquieu federatifnya ini diganti dengan kekuasaan yudikatif. Yudikatif itu apa? Yudikatif itu adalah kekuasaan yang mengadili jalannya undang-undang. Seperti itu. Nah, Indonesia itu menggunakan yang mana? Menggunakan John Locke atau menggunakan yang Montesquieu? Kita tahu ya, Indonesia itu menggunakan yang Montesquieu. Jadi di Indonesia itu ada tiga kekuasaan, tiga pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Kalau legislatif yang membuat undang-undang itu siapa? Membuat undang-undang itu adalah DPR dan Presiden. Lalu kalau eksekutif yang menjalankan undang-undang itu ada Presiden dan para menteri-menterinya. Lalu yang mengadili jalannya undang-undang itu siapa? Ada MA, MK, dan juga KY. Itu adalah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kan menggunakan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu. Nah, selanjutnya selain ada istilah pembagian kekuasaan, juga ada istilah pemisahan kekuasaan. Jadi apa sih yang membedakan kenapa Indonesia itu menggunakan yang pembagian kekuasaan? Oke, Ibu jelaskan. Jadi kalau pembagian kekuasaan itu dibagi-bagi. Ada fungsinya tersendiri-sendiri. Tetapi kalau pemisahan kekuasaan itu kekuasaannya dipisah-pisah. Jadi misalnya kalau di pemisahan kekuasaan itu contohnya adalah di Amerika. Jadi itu kan ada yang namanya negara federal. Jadi di Amerika itu kan ada negara-negara bagian. Nah, itu yang namanya pemisahan kekuasaan. Negara-negara bagian itu mempunyai kekuasaan sendiri untuk mengatur negara bagiannya. Sedangkan kalau pembagian kekuasaan di Indonesia itu kan setiap Indonesia kan tidak ada negara bagian ya, adanya adalah NKRI. Jadi satu negara itu kita
bersatu. Jadi kalau bedanya, kalau yang pemisahan kekuasaan, dia itu kan ikut di Amerika, tapi ada negara-negara bagian. Tetapi kalau di pembagian kekuasaan, kita itu satu negara, jadi menjadi NKRI seperti itu. Jadi kalau pemisahan itu fungsinya itu sendiri-sendiri. Jadi negara itu mempunyai negara itu mempunyai kekuasaan itu sendiri-sendiri. Negara bagian itu kan punya kekuasaan sendiri-sendiri untuk mengatur negara bagiannya. Tetapi kalau pembagian kekuasaan, misalnya di Indonesia itu setiap daerah itu kan tetap harus mengacu pada pemerintah pusat seperti itu. Jadi Indonesia menggunakan apa? Indonesia itu menggunakan yang pembagian kekuasaan sesuai dengan pembagian kekuasaannya dari teorinya Montesquieu. Ada 3 tadi ya, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Nah, ini selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Selain secara horizontal, nanti juga kita akan menerangkan mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Oke, yang pertama mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini ada 6. Ada 6 ini, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan juga moneter. Lalu untuk yang vertikal ini ada kekuasaan secara ada pemerintah dari pusat turun ke provinsi lalu turun ke daerah. Oke, untuk tugas kalian yang di pertemuan kedua nanti, kalian silahkan mencari browsing mengenai pengertian dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi konstitutif itu apa sih pengertiannya? Lalu siapa sih lembaga negara yang menjalankan fungsi konstitutif ini? Lalu eksekutif sampai ke moneter. Jadi ada 6 yang harus kalian cari pengertiannya di Google. Boleh kalian cari di Google, boleh kalian cari di buku. Nanti kalian cari pengertiannya beserta dengan lembaga apa yang menjalankan fungsi tersebut. Seperti itu. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi yang dimaksudkan dengan vertikal ini adalah dari atas ke bawah. Jadi Indonesia itu ada yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu pembagian kekuasaan ya. Jadi dari pusat sampai ke daerah-daerah. Indonesia itu kan negara yang sangat luas. Jadi tidak mungkin jika satu pemerintah saja yang mengatur seluruh daerah Indonesia. Jadi pemerintah pusat itu perlu pemerintah daerah untuk mengatur daerah-daerahnya. Jadi urutannya adalah dari pusat turun ke provinsi, baru provinsi turun ke daerah-daerah. Ada kabupaten, ada kota. Seperti itu. Baru setelah itu ada di desa-desa. Jadi otonomi daerah di Indonesia itu adalah pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Harapannya ketika ada otonomi daerah ini, seluruh daerah di Indonesia itu bisa setara. Jadi ketika pemerintah pusat itu mengeluarkan satu kebijakan lalu diturunkan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah ini bisa secara efektif menjalankan kebijakan tersebut ke warganya. Jadi ketika tidak ada otonomi daerah, maka pemerintah pusat itu kan akan sangat tugasnya itu kan sangat berat, karena apa? Mengatur seluruh wilayah negara Indonesia yang luasnya itu kan sangat luas ya, mempunyai beribu-ribu pulau. Nah, oleh karena itu dengan adanya pembagian kekuasaan ini, maka pembagian kekuasaan secara vertikal dari pusat ke daerah, maka harapannya adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini dapat dirasakan oleh mereka, masyarakat-masyarakat yang ada di daerah. Tetapi apakah otonomi daerah di Indonesia ini sekarang keberjalanannya seperti itu? Nah, oke, kita akan bahas itu di pertemuan minggu ketiga. Pertemuan ketiga nanti kita akan bahas mengenai otonomi daerah di Indonesia. Bagaimana sih keberjalanan otonomi daerah di Indonesia ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Atau ada kejanggalan-kejanggalan dalam otonomi daerah ini? Nanti kita akan bahas, nanti kita juga akan menghadirkan contoh-contoh mengenai kekurangnya otonomi daerah di Indonesia, seperti itu. Oke, sekian dari saya di pertemuan ketiga ini. Jangan lupa tugasnya untuk mencari
untuk mencari pengertian dan juga lembaga-lembaga yang 6 ini, nanti kalian tulis di buku folio tadi ya, buku folio yang sudah kalian siapkan. Nanti kalian tulis juga ada kalian searching di situ mengenai pengertian dan juga lembaga apa saja sih yang tugasnya konstitutif, eksekutif dan juga moneter. Nanti kalian cari. Setelah itu bisa nanti foto. Nanti untuk teknis pengumpulannya nanti akan saya kabari lebih lanjut. Seperti itu, jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan secara langsung atau bisa melalui wali kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.